Para ulama berbeda pendapat tentang kapan sebenarnya ibadah haji itu disyariatkan oleh Allah. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya ibadah haji itu telah dimulai sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Meskipun ini pendapat yang marjuh, tidak ada dalil dan riwayat yang kuat yang menyatakan hal yang demikian. Namun pendapat yang pertama ini mereka memiliki landasan, salah satunya adalah tentang keberadaan Ka'bah di kota Makkah itu. Bahwa Ka'bah telah Allah letakkan pondasinya bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah." Sesungguhnya awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia, rumah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu letaknya adalah di Makkah. Sedangkan pondasi Ka'bah itu kata para ulama telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kata para ulama, orang yang pertama membangun Ka'bah itu, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan Nabi Adam alaihissalam, ada yang menyatakan putranya Nabi Adam yaitu Syith, ada juga yang menyatakan adalah Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Yang jelas kita meyakini bahwasanya pondasi Ka'bah itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dari perbedaan pendapat tentang kapan Ka'bah itu ada atau kemudian dibangun atau pondasinya itu kapan dia ada, maka para ulama kemudian memberikan sebuah pendapat karena Ka'bah sudah ada sejak zamannya Nabi Adam, maka ibadah haji pun sudah dilaksanakan sejak zamannya Nabi Adam. Tapi sekali lagi ini pendapat yang lemah karena tidak didasari oleh riwayat-riwayat yang kuat atau kemudian yang mendukungnya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya ibadah haji itu mulai dilaksanakan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyyah thayyibah, tahiyyah mubarakah, tahiyyah min 'indillah, tahiyyah ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih semangat ini? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahil wahidil mannan sahibil fadli wal ihsan. Ahmaduhu ta'ala hamdan yafuqul 'adda wal husban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وعد من أطاعه بفسيح الجنان وتوعد من عصاه بالحميم الآن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya ikhwan sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali di sore hari yang barakah ini kita bisa hadir selepas bekerja, terasa letih, penat, namun kita tetap memberikan waktu sejenak untuk hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ini.
dalam rangka tentu saja untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting kita hadirkan juga niat untuk bertafakuh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, rasa capek, lelah, letih, bahkan apapun yang kita hadirkan pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan pemberat ya mizan hasanat kita kelak, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita, menyehatkan badan kita insyaallah, dan segala hajat kita dikabulkan serta dimudahkan langkah kita menuju jannahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatul iman hafizakumullah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kajian kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan tadabbur ayat-ayat haji di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat secara umum, maka kurang lebih ada 7 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara seputar ibadah haji. Kalau kita melihat urutannya, dimulai dari surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 158. Kalau tadi qari membaca dari surah Al-Baqarah ayat 197, namun sebenarnya kalau kita lihat rangkaiannya yang lebih luas dan lebih umum, setiap ayat yang berbicara tentang ibadatul haji atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, itu sejatinya dimulai dari ayat ke-158, yaitu menjelaskan tentang as-safa wal marwa. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Dan tidaklah Safa dan Marwah itu kecuali adalah bagian dari sya'air, dari pelaksanaan ibadah haji yang tentu saja kita akan bahas insyaallah. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 196, ketika Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan satu pemahaman bahwasanya hendaknya apa yang kita lakukan dari ibadah haji dan umrah itu niatnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk melakukan ibadah haji, beliau mengatakan haji ini untuk Allah Subhanahu wa taala, la riya'a fihi wala sum'ah, yang insyaallah tidak ada unsur riya, untuk pamer, untuk kemudian mendapatkan pujian atau juga penyebutan-penyebutan kebaikan lainnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada pada surah Al-Baqarah ayat 197 yang tadi sudah dibaca, bahwa haji itu memiliki waktu-waktu pelaksanaannya. Al-hajju asyhurum ma'lumat, sehingga tidak bisa haji itu dilakukan semau seseorang ketika akan menjalankannya, tetapi dia ada waktu-waktu di mana pelaksanaan itu disyariatkan. Dan salah satu bulan di mana pelaksanaan haji itu dilaksanakan adalah bulan di mana kita berada, yaitu Dzulqa'dah. Dia dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya pada ayat 198, yaitu kebolehan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan tentang wukuf di Arafah dan juga masyair al-haram. Kemudian yang kelima adalah Al-Baqarah ayat 203 yang menjelaskan tentang adanya nafar awal dan an-nafar ats-tsani, ketika Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bagi mereka yang terburu-buru ingin meninggalkan Mina, maka boleh dia mengambil nafar awal selama keluarnya itu sebelum terbenamnya matahari di tanggal 12 bulan Dzulhijjah. Namun bagi mereka yang punya keleluasaan waktu, maka diperbolehkan untuk bermalam semalam lagi di Mina sampai kemudian di tanggal ke-13 akhir dari ayyamut tasyriq, sebelum terbenamnya matahari barulah dia keluar dari Mina.
Kemudian ayat yang ke-6 surah Al-Imran yang tadi juga kita baca dalam muqaddimah, ketika Allah mensyaratkan kewajiban haji itu dengan al-istita'ah, kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang terakhir pada surah Al-Hajj, tepatnya pada ayat ke-27, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan pengumuman tentang haji, menyeru manusia untuk melakukan ibadah haji. Maka Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, ila akhir al-ayah. Namun demikian ikhwatul iman, kalau kita melihat secara urutan, kalau tadi kita lihatkan dari susunan ayatnya atau susunan surah, maka dia dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 158 dan berakhir pada surah Al-Hajj, yaitu pembahasan tentang ibadah haji. Namun kalau kita mau urut dari proses perjalanan disyariatkannya ibadah haji, maka sebenarnya surah Al-Hajj inilah tepatnya pada ayat ke-27 di mana Allah Subhanahu wa taala mulai mensyariatkan ibadah haji sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu turun temurun syariat itu dilakukan oleh para nabi dan rasul setelahnya sampai akhirnya disempurnakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hafizakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang kapan sebenarnya ibadah haji itu disyariatkan oleh Allah. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya ibadah haji itu telah dimulai sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Meskipun ini pendapat yang marjuh, tidak ada dalil dan riwayat yang kuat yang menyatakan hal yang demikian. Namun pendapat yang pertama ini mereka memiliki landasan, salah satunya adalah tentang keberadaan Ka'bah di kota Makkah itu. Bahwa Ka'bah telah Allah letakkan pondasinya bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia, rumah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu letaknya adalah di Makkah. Sedangkan pondasi Ka'bah itu kata para ulama telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kata para ulama, orang yang pertama membangun Ka'bah itu, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan Nabi Adam alaihissalam, ada yang menyatakan putranya Nabi Adam yaitu Syith, ada juga yang menyatakan adalah Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Yang jelas kita meyakini bahwasanya pondasi Ka'bah itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Nah, dari perbedaan pendapat tentang kapan Ka'bah itu ada atau kemudian dibangun atau pondasinya itu kapan dia ada, maka para ulama kemudian memberikan sebuah pendapat, karena Ka'bah sudah ada sejak zamannya Nabi Adam, maka ibadah haji pun sudah dilaksanakan sejak zamannya Nabi Adam. Tapi sekali lagi, ini pendapat yang lemah karena tidak didasari oleh riwayat-riwayat yang kuat atau kemudian yang mendukungnya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya ibadah haji itu mulai dilaksanakan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala menukilkan sebuah riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya telah berhaji dari kalangan para al-anbiya itu kurang lebih sekitar ada 60. Jadi ada 60 orang para nabi yang kemudian berhaji. Nah, pertanyaannya, kok bisa 60 sedangkan nabi dan rasul yang kita ketahui hanya berapa? 25 saja. Ini kok sampai 60? Maka kalau kita pernah membahas tentang al-iman
birrusul, iman kita kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama at-tauhid itu adalah bahwasanya yang 25 itu yang dikabarkan oleh Allah dan rasulnya. Yang kata Allah di dalam Al-Quran, minhum man qasasna, di antara mereka ada yang kami kabarkan, ada yang kami kisahkan. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang tidak kami kabarkan, tidak kami kisahkan. Dan yang tidak Allah kabarkan itu jauh lebih banyak. Sehingga 60 ini para ulama juga berbeda pendapat. Apakah 60 ini sejak zaman Nabi Adam? Namun pendapat yang kedua yang lebih kuat, yaitu sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa itu berhaji. Bahkan Allah pernah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Musa ketika beliau berhaji, beliau meletakkan seperti kain ihram itu di atas pundaknya, lalu beliau menunggangi seekor kuda. Zubair atau Urwah bin Zubair pernah menyebutkan di dalam pendapat beliau katakan, sejak zamannya Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 60-an nabi yang berhaji. Dan di antara yang tidak berhaji, kata beliau, meskipun ini riwayatnya juga adalah dhaifah, adalah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kenapa keduanya tidak berhaji? Karena Nabi Hud pada saat itu sibuk di dalam mendakwahi kaumnya, yaitu bangsa Ad. Seperti halnya Nabi Saleh juga sibuk pada saat itu mendakwahi kaumnya, yaitu bangsa Tsamud. Meskipun keberadaan mereka di mana mereka tinggal dan mendakwahi kaumnya itu secara letak geografisnya itu sangat dekat, ya. Kita tahu ada di Saudi Arabia itu tidak terlalu jauh dari kota Madinah, 150 sampai 200 kilo itu ada satu tempat namanya Al-Ula. Dan Al-Ula itu di dalamnya terdapat satu tempat yang namanya Madain Salih, atau kemudian kotanya Nabi Saleh. Artinya tidak terlalu jauh dengan Makkah maupun Madinah. Tapi kenapa mereka tidak berhaji? Kata Urwah ibnu Zubair, karena keduanya sibuk di dalam mendakwahi kaumnya. Dan di antara yang tidak berhaji juga setelah Nabi Ibrahim, dikabarkan di dalam sebuah hadis adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa tidak berhaji? Karena pada saat itu dalam usia yang masih relatif tidak terlalu tua, beliau pada akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah, kelak Nabi Isa alaihissalam akan berhaji di akhir zaman setelah menuntaskan setelah menuntaskan tugasnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, di antaranya menghancurkan salib, membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Dan sebelum akhirnya beliau kembali kepada Allah, beliau akan melaksanakan ibadah haji, dan haji yang beliau lakukan adalah sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan ikhwatal iman hafizakumullah bahwa haji itu dilakukan secara ritual pelaksanaannya yang khusus adalah sejak zamannya tadi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu dikuatkan dalam firman Allah yang kita sampaikan tadi dalam surah Al-Hajj ayat 27, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kalau kita buka ayat ini khotal iman, penafsiran para ulama, tentu ini akan menjelaskan secara luas tentang bagaimana haji itu pada akhirnya disyariatkan oleh Allah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan kisah kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu melandasi pelaksanaan dari ritual ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita temukan bagaimana adanya perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan itu berangkat dari apa yang terjadi pada istri Nabi Ibrahim, yaitu Ibunda Hajar. Kalau masih ingat kisahnya, ketika Ibunda Hajar itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal baru saja lahir anak tercintanya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang selama ini berdoa kepada Allah,
Baru di umur 80 tahun beliau diberikan keturunan. Maka pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke sebuah tempat. Dan tempat itu yang kemudian kita kenal lembah yang di tengahnya kemudian akan dibangun dan ditinggikan Ka'bah al-Musharrafah. Sesampainya di sana ikhwatul iman, Nabi Ibrahim diperintahkan kembali oleh Allah untuk menuju ke Syam, ke istrinya yang pertama, yaitu Ibunda Sarah. Di saat beliau akan pergi meninggalkan sang istri Ibunda Hajar, maka Ibunda Hajar kemudian bertanya, yang selama perjalanan itu tidak pernah sekalipun beliau bertanya kepada Ibrahim. Namun melihat suaminya akan pergi meninggalkan, sedangkan beliau hanya diberikan bekal berupa 2 kantung makanan, yang satu berisi kurma, yang satu lagi berisi air sebagai perbekalan terakhirnya. Maka Ibunda Hajar kemudian memberanikan diri bertanya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini, di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya?" Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu tidak menjawab apa-apa, hanya terdiam saja. Sambil sesekali terlihat beliau menyeka atau membersihkan matanya, pertanda bahwa beliau juga sangat sedih ketika meninggalkan istri dan anaknya di lembah itu. Tapi beliau juga tidak memiliki jawaban untuk disampaikan kepada istrinya yang tercinta. Sampai akhirnya beliau bertanya pada kali yang kedua, juga mendapatkan hal yang sama. Bertanya pada kali yang ketiga, juga Nabi Ibrahim tidak memberikan jawaban apa-apa. Kenapa ikhwatal iman? Karena Nabi Ibrahim juga tidak memiliki jawaban atas pertanyaan itu. Nabi Ibrahim sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an lantaran kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah. Sampai-sampai Allah menyebutkan dengan bahasa kana ummah. Nabi Ibrahim itu Allah setarakan dengan sebuah ummah. Satu orang Allah setarakan dengan ummah. Dan di antara hal yang menjadikan Nabi Ibrahim mendapatkan pujian yang begitu besar dari Allah adalah kepatuhan dan ketaatan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk membawa istri dan anaknya, beliau tidak sempat bertanya kepada Allah. Allah katakan pergi, berangkat, maka beliau pergi. Tinggalkan istrimu, beliau tinggalkan. Balik kembali ke Syam, beliau pergi meninggalkan tanpa bertanya apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara karakter yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim adalah qanitan lillah. Beliau sangat penurut, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sampai-sampai tidak pernah bertanya ketika Allah memerintahkan sesuatu. Berbeda dengan sebagian orang. Ketika diperintahkan sesuatu, maka banyak hal yang mereka pertanyakan. Kenapa saya yang harus melakukan itu? Kenapa bukan dia? Kenapa ini? Kenapa bukan itu? Yang akhir-akhirnya dia tidak melakukan perintah Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, meskipun mengorbankan perasaannya, meninggalkan istri dan anak yang sangat beliau cintai, tapi beliau menunjukkan kepatuhan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah pertanyaan ketiga itu tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim, karena memang beliau tidak juga mengetahui apa alasan Allah memerintahkan beliau, maka sang istri segera menangkap sinyal tersebut, lalu kemudian mengatakan, kalau begitu Allahu amaraka bihadza, apakah Tuhanmu, yakni Allah yang memerintahkanmu untuk membawa kami ke tempat ini lalu meninggalkan kami? Maka Nabi Ibrahim pun mengangguk seraya mengiyakan apa yang dikatakan oleh istrinya. Maka subhanallah, keluarlah kata-kata yang mencerminkan keimanan yang begitu kuat kepada Allah, buah dari ajaran sang suami yang menanamkan nilai-nilai keimanan, ketauhidan kepada istrinya. Maka sang istri pun segera menjawab ketika melihat sang suami mengangguk-ngangguk dengan mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami, membawa kami di tempat ini, maka pasti Allah tidak akan meninggalkan kami. Allah tidak akan memudaratkan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan ini pelajaran penting ikhwatul iman. Bahwasanya tidak mungkin ketika seseorang itu patuh dan taat menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, lalu kemudian Allah memudaratkannya atau meninggalkannya seorang diri. La, tidak mungkin.
Karena tidaklah seseorang itu melakukan perintah Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Allah akan membersamai mereka yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang itu berat, tapi keimanan itulah yang akan membawa pada keteguhan hati di dalam menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya ketika sang suami pergi meninggalkan di atas bukit, ada yang mengatakan Ka'kiyah, beliau naik lalu sambil memandang berurai air mata, memperhatikan dari jauh istri dan anaknya di lembah tersebut. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'al hadha baladan amina, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang tandus, yang tidak ada pepohonan, sebagai negeri yang aman, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan-kebaikan. Lalu beliau bermohon kepada Allah agar kiranya Allah menjadikan hati-hati manusia itu condong kepada tempat itu. Dan subhanallah, pada akhirnya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit demi sedikit orang datang, lalu bertempat tinggal di sana. Lalu ketika syariat haji itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak orang-orang yang berkunjung. Dan sampai hari ini, siapa di antara orang-orang yang beriman yang hatinya tidak terbetik untuk pergi menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu cuplikan dari bagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya itu pada akhirnya Allah abadikan menjadi satu di antara ritual pelaksanaan ibadah haji. Di saat Ibunda Hajar pada akhirnya kehabisan perbekalan, namanya orang sedang menyusui, cepat lapar, ya Pak ya? Ya kalau sekalian yang sudah menikah biasanya tahu ini, kalau istrinya itu mengandung lalu melahirkan, menyusui anak itu biasanya bawaannya lapar aja. Dan itu menyebabkan perbekalan yang seharusnya bisa mencukupi beberapa hari itu dihabiskan dengan waktu yang sangat cepat. Ketika perbekalan habis, sedangkan Ismail kecil itu menangis dengan suara yang sangat keras. Tidak tega Ibunda Hajar melihatnya. Lalu beliau pun bangkit. Meskipun telah bertawakal kepada Allah, tapi tawakal itu tidak menafikan ikhtiar, usaha yang harus dilakukan. Tidak boleh seseorang mengatakan saya bertawakal kepada Allah, lalu dia tidak melakukan apa-apa. Lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang sahabat yang datang, lalu kemudian turun dari tunggangannya, kemudian masuk ke masjid. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak mengikat tungganganmu? Kata sahabat itu, saya biarkan dan saya bertawakal kepada Allah. Nanti Allah yang menjaganya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ikat tungganganmu lalu bertawakal. Artinya apa? Harus ada upaya, ada ikhtiar yang dilakukan sebelum kita menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka na'am, Ibunda Hajar sangat bertawakal kepada Allah, tapi beliau tidak menafikan usaha. Bangkitlah beliau naik ke Bukit Safa, melihat ke arah Bukit Marwah seperti ada genangan air. Berlarilah beliau ke sana, ternyata itu hanya sarab. Apa itu sarab? Seperti fata morgana saja. Ketika berada di Bukit Marwah, terlihat di Bukit Safa seperti ada air. Ternyata itu hanya fata morgana saja. Lalu berlarilah beliau pulang balik sebanyak 7 kali, sampai akhirnya ketika berada di Bukit Marwah beliau berdoa kepada Allah, tidak ada daya dan upaya yang bisa saya lakukan, semuanya sudah saya lakukan ya Allah, maka semuanya kembali kepadamu, la haula wala quwata illa billah. Maka pada saat itu, di saat terdesak, di saat seorang hamba itu mengembalikan seluruh pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan yang nyata. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, ikhwatal iman. Di saat-saat terakhir, di saat hampir injury time, kita sangat membutuhkan bantuan Allah, maka pada saat itulah, saat tidak ada lagi daya dan upaya yang bisa kita hadirkan, hanya meminta pertolongan kepada Allah, biasanya di saat-saat itulah kemudian Allah memberikan pertolongan. Maka Allah perintahkan malaikat, ada yang menyebutkan dengan mengepakkan ya sayapnya, lalu membenturkannya di atas tanah, lalu keluarlah mata air yang pada akhirnya kita kenal dengan air Zam-Zam. Yang ini kita garis bawahi, dari situlah ikhwatal iman, pada akhirnya kita mendapati ada sebuah
ritual dari pelaksanaan ibadah haji yang Allah abadikan dari sebuah peristiwa yang dialami oleh Ibunda Hajar. Lalu pada akhirnya ada kisah di mana Nabi Ibrahim kemudian menemui anaknya dan menyatakan, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Terjadilah diskusi antara ayah dan anak yang baru bertemu setelah berpisah dalam waktu yang sangat lama, mengabarkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Lalu apa jawaban sang anak? Ini juga menggambarkan bagaimana keimanan yang kuat, dan ini buah dari didikan sang ibu yang telah ditanamkan nilai-nilai keimanan oleh sang suami sebelum. Maka kata sang anak, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka hal tersebut akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dibawalah ke Mina. Ketika kemudian Nabi Ibrahim akan menajamkan alat untuk menyembelih anaknya itu, ketika dalam perjalanan itu dia bertemu dengan iblis. Lalu iblis kemudian menggodanya dengan mengatakan, bapak macam apa kamu ini? Sudah anaknya ditinggalkan sejak kecil, sekarang baru bertemu, sudah mau disembelih. Udah nggak usahlah kamu lakukan perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengambil 7 butir batu lalu melempar. Ketika batu itu mengenai iblis, maka pada akhirnya iblis itu lenyap, kemudian jatuh di atas tanah. Kemudian ketika berjalan lagi ketemu iblis lagi dengan godaan yang sama, dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim, sampai akhirnya 3 kali lemparan itu, dan itu pun diabadikan oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah haji yang kemudian kita kenal dengan lempar jumrah. Sampai akhirnya ikhwatal iman, setelah peristiwa itu Allah mengganti Nabi Ismail bidhibhin azim, dengan sembelihan yang lebih besar, bikabshin, dengan seekor kambing yang gemuk. Dan mulai pada saat itulah pada akhirnya disyariatkan ibadatul qurban, dan salah satunya juga sebagai pertanda bagaimana seorang hamba itu di antara bentuk kepatuhan dan ketaatannya serta proses mendekatkan dirinya kepada Allah adalah dengan mempersembahkan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepadanya dengan cara berkurban. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dengan tentu saja bantuan anaknya Ismail untuk meninggikan Ka'bah dari pondasi yang sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana wa taqabbal du'a, dan seterusnya ayat-ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Maka mulailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahu-membahu, bantu-membantu untuk kemudian mengambil bebatuan lalu menyusunnya sedikit demi sedikit. Ketika bebatuan itu sudah mulai meninggi, maka Nabi Ibrahim meminta kepada anaknya untuk mengambil batu yang lebih besar untuk dijadikan sebagai pijakan. Ketika Nabi Ibrahim menaiki batu itu, lalu kemudian tersematlah kaki dari beliau di batu tersebut, yang pada akhirnya kita kenal dengan makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu bukan berarti kuburannya Nabi Ibrahim di situ, tetapi maknanya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kapan beliau berdiri? Di saat beliau membangun atau meninggikan Ka'bah. Sampai akhirnya ketika Ka'bah itu selesai dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, maka beliau berdoa agar kiranya Allah menerima apa yang telah mereka berdua perbuat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan, menyeru manusia untuk mendatangi tempat tersebut. Seraya berfirman, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai manusia, wa adzin fin nas, kata Allah Subhanahu wa taala, dan umumkanlah kepada manusia. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabb, inna sawti la yanfadhuhum, sesungguhnya suaraku ini terbatas dan tidak mungkin aku bisa menyeru kepada manusia yang tempatnya itu sangat jauh, yang mungkin keberadaannya tidak dekat dengan tempat ini, karena Allah memerintahkan untuk menyeru seluruh manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan, wa alainal balagh, nadin wa alainal balagh, kamu cukup memanggil saja,
Adapun yang menyampaikan seruan itu ke telinga-telinga manusia adalah kami, kata Allah Subhanahu tabarak wa taala. Maka sejak itu ikhwatal iman, seruan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendengung dan kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke telinga dan hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai saat ini orang-orang yang kemudian memenuhi panggilan untuk melakukan ibadah haji adalah bagian dari menjawab seruan Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di saat dimana orang-orang itu ketika berhaji ataupun bahkan berumrah, yang mereka ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilan. Siapa yang memanggil manusia-manusia itu? Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa adzim fin nas, dan serulah, umumkanlah, panggillah manusia, ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan mendatangimu dalam keadaan berjalan kaki. Jadi orang ketika Allah Subhanahu wa taala undang mereka, gerakkan hatinya, Allah undang untuk melakukan ibadah haji, maka mereka melakukan segala upaya untuk sampai ke tempat tersebut. Ada yang dengan berjalan kaki, bahkan wa ala kulli dhamir, sampai karena perjalanan yang sangat jauh, unta-unta yang mereka kendarai itu menjadi sangat kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari tempat-tempat yang sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kakek nenek kita dulu atau bahkan buyut kita ketika belum ada penerbangan seperti ini, Masya Allah, melakukan perjalanan itu yang tidak sebentar. Ada yang mengatakan 3 bulan perjalanan di Hotel Imam, yang bahkan dengan segala keterbatasan fasilitas, kalau ada yang meninggal itu mayatnya langsung dibuang di laut. Dan sekarang dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwatal iman hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk melakukan ibadah haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhaji dengan hukum yang sifatnya wajib. Sebagian ulama ada yang menyatakan itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Namun yang lebih rajih, yang lebih banyak pendapat para ulama, itu adalah pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah, tahun itulah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk melakukan ibadah haji. Maka ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk berhaji, fahujju, maka berhajilah kalian. Maka pada saat itu ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah setiap tahunnya kita berhaji? Maka Rasulullah terdiam. Sampai diulang, apakah setiap tahun kita berhaji ya Rasulullah? Rasulullah tetap tidak menggubris. Sampai pada kali yang ketiga, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lau qultu na'am la wajabat wa lam astata'. Kalau saya katakan haji itu wajib untuk dilakukan setiap tahunnya, maka pasti dia akan wajib dan kalian pasti tidak akan mampu untuk melakukan. Sekali seumur hidup saja, Masya Allah, ya, waktu tunggunya itu sangat lama, apatah lagi kalau diwajibkannya setiap tahun. Maka tentu hampir-hampir tidak bisa seseorang itu menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, kalau kita melihat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini dalam surah Al-Baqarah yang kita sampaikan tadi, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mendapatkan kemampuan, memiliki kemampuan,
untuk kemudian melalui jalan tersebut sampai ke Baitullahil Haram. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengkufuri, menentang, mengingkari wajibnya pelaksanaan ibadah haji, maka apa kata Allah? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ikhwatul iman hafizakumullah, di dalam penjelasan para ulama, ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita. Yang pertama, bahwa haji itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam al-Islam dia adalah merupakan ruknun min arkanil Islam, satu di antara rukun Islam yang kelima. Itulah mengapa barang siapa yang mengkufuri kewajiban melaksanakan ibadah haji, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah mengingkari satu di antara rukun Islam yang lima. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ini rukun iman. An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka rukun yang kelima ini adalah haji. Maka haji Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada rukun yang kelima. Kata para ulama, itu tidak terlepas dari nilai-nilai maqasidi. Dalam maqasid syariah disebutkan bahwa kenapa haji itu ditempatkan di nomor yang kelima? Karena haji adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya ibadah haji itu, ikhwatal iman hafizakumullah, sampai-sampai Allah memberikan pahala yang terbaik dan terbesar serta teragung. Jadi Allah kemudian ketika memberikan pahala dalam pelaksanaan ibadah haji, tidak hanya sekedar level 1, level 2 lah, tapi level yang tertinggi yang Allah berikan. Baik dalam bentuk ganjaran maupun dalam bentuk penghapusan dosa bagi orang-orang yang menjalankan. Maka contohnya, ketika kita melakukan salat contohnya, puasa contohnya, menunaikan zakat, ada pahala atau tidak? Ada. Tapi pahalanya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kebaikan dari ibadah yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung menuju ibadah atau pahala puncaknya. Begitu juga dengan pengampunan dosa yang kita hadirkan. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salawatul khams mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu itu mendatangkan ampunan dosa. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya pengampunan dosa yang dimaksud itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dibarengi dengan apa? Taubat. Tapi berbeda dengan ibadah haji khotul iman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang apa yang Allah sediakan bagi mereka yang melakukan ibadah haji, di antaranya kata Rasulullah, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathum." Ketika berbicara tentang ganjaran berupa pengampunan dosa, maka pengampunan dosanya itu sifatnya menyeluruh, tidak tersisa sedikit pun. Bahkan kata Rasulullah, seperti dia baru dilahirkan oleh ibundanya. Bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibu itu punya dosa atau tidak? Tidak, bersih, suci. Maka seperti itulah keadaan orang yang berhaji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa yang Allah sediakan bagi mereka yang mendapatkan derajat haji yang mabrur, tidak lain kecuali pahala yang tertinggi berupa syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, apa itu haji yang mabrur? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasannya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ditempatkannya haji itu pada rukun Islam yang kelima karena dia memiliki ganjaran yang paling besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Dan juga agar kiranya ketika ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima ini dilaksanakan, hendaknya juga dia menjadi ibadah pamungkas setelah ibadah-ibadah yang lain itu disempurnakan.
Di antara pendekatan makna maqasidinya adalah agar kiranya orang yang berhaji itu hendaknya salatnya telah disempurnakan, hendaknya puasanya telah dia maksimalkan, hendaknya zakatnya telah dia tunaikan dengan baik. Maka seolah-olah ibadah puncaknya, pamungkasnya seorang yang beriman kepada Allah itu adalah ketika dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan ibadah haji. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa. Salat ikhwatal iman, dimanapun, kapanpun kita berada, ketika masuk waktu salat kita bisa melakukannya. Di kantor, di musalla, di taman, di masjid, di bandara, kecuali di toilet Pak ya. Jangan sholat di toilet. Tapi di tempat-tempat manapun. Di antara keistimewaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, dan Allah menjadikan untukku, dalam riwayat, dan untuk umatku, setiap jengkal tanah yang ada di atas muka bumi ini layak untuk dijadikan sebagai tempat bersujud kepada Allah, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci. Zaman dulu ikhwatul iman, orang-orang ahlul kitab ketika mereka mau beribadah kepada Allah itu harus di tempat yang khusus. Fi as-sawami' wal bi' wal kanais. Di tempat-tempat mereka beribadah. Di luar dari tempat itu tidak boleh. Tapi untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita berada, kata Rasulullah, fa ayyuma rajulin adrakathu shalah, dimanapun seseorang berada lalu tiba waktu salat, maka hendaknya dia mengerjakan salat. Begitu juga dengan puasa ikhwatal iman. Kita berada di tanah suci, kita berada di rumah, kita berada di kampung, kita berada di kantor, kita berada di pabrik. Ketika kita memenuhi kriteria untuk melakukan ibadah puasa, maka dimanapun kita bisa melakukan. Tapi ibadah haji, ibadah yang spesial karena dia memiliki batas waktu tertentu dan juga memiliki batas tempat tertentu. Itulah mengapa ikhwatal iman, para ulama ketika menjelaskan apa itu ibadah haji, haji itu kata para ulama secara etimologi diambil dari kata hajja yahujju, hajjan. Dalam beberapa penggunaan dalam kamus-kamus seperti Lisanul Arab dan lain sebagainya, mereka mengatakan boleh dengan bifathil ha atau bikasril ha. Boleh al-hajju, boleh al-hijju. Dua-duanya boleh. Apa maknanya al-hajju atau al-hijju itu? Secara lughatan maknanya adalah al-qasdu, menyengaja. Menyengaja untuk apa? Untuk mendatangi atau mengunjungi. Bahkan dalam beberapa penggunaannya disebutkan hajajtuhu, maknanya adalah ataituhu marra ba'da ukhra. Ketika saya katakan hajajtu baita fulan, itu maknanya saya mendatangi, menyengaja untuk mendatangi rumah si fulan itu berkali-kali, marratan ba'da ukhra. Karena kita tahu, contohnya teman kita itu baik, suka memuliakan tamu, kita senang berada dekat dengan dia, maka kita mengunjunginya berkali-kali. Maka berkunjungnya kita berkali-kali di sebuah tempat itu secara bahasa maknanya apa? Al-hajj. Jadi kita berada di tempat itu bukan karena ketidaksengajaan, tapi dengan sengaja kita mendatanginya, berkunjung, ya, mengunjunginya, bahkan berkunjungnya itu marratan ba'da ukhra, berkali-kali di dalam menjalaninya. Adapun secara terminologi, secara istilahi, yang disebut dengan haji itu adalah qasdu baitillahil haram wal masyair, menyengaja untuk menziarahi, mendatangi. Apa yang kita ziarahi, apa yang kita datangi, bukan gunung magnet yang ada di Madinah, bukan juga menyengaja untuk mendatangi atau mengunjungi objek-objek wisata seperti Al-Ula yang ada juga dekat dengan kota Madinah, atau ke Riyadh, atau ke Jeddah mau lihat masjid terapung, bukan. Tapi haji itu adalah ketika kita menyengaja untuk mengunjungi Baitullahil Haram, rumah Allah yang agung, yaitu Masjidil Haram, yang dimana terdapat di dalamnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, wal masyair, dan tempat-tempat di mana syiar pelaksanaan ibadah haji itu dilangsungkan, yaitu di mana? Di Mina, di Arafah, dan juga di mana? Muzdalifah.
Ini yang disebut dengan masyair al-haram. Sehingga tujuan utama ketika kita berhaji itu adalah mendatangi tempat-tempat ini. Kenapa kota Madinah di mana ada kuburannya Nabi, ada Masjidin Nabawi, ada pekuburannya para sahabat tidak termasuk dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji? Karena memang tujuan ibadah haji itu untuk mengunjungi hanya Masjidil Haram dan tempat-tempat di mana masyair, syiar-syiarnya ibadah haji itu dilangsungkan. Dan ini memberikan makna kepada kita, seandainya pun kita pergi haji atau bahkan berumrah, lalu kita tidak mengunjungi Madinah, haji kita sah atau tidak, Pak? Sah. Umrah kita sah atau tidak? Sah. Karena secara definisi disebutkan yang namanya haji itu menyengaja untuk mendatangi Masjidil Haram yang dimana terdapat di dalamnya adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dan juga mengunjungi masyair al-haram. Apa itu masyair haram tadi? Mina, Muzdalifah dan juga Arafah. Apa artinya ikhwatal iman? Orang yang berniat haji namun tidak mengunjungi apa yang disebutkan di dalam ini, dalam definisi ini, maka tidak disebut dengan ibadah haji. Ada orang yang mengajak kita haji yuk, tapi diajaknya ke gua fulan. Ada atau tidak? Ada kan? Ayo haji, tapi kunjungannya itu kemana? Ke gua ini, gua itu dan lain sebagainya. Atau sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada al-Islam, namun sebenarnya tidak termasuk ke dalam al-Islam. Punya miniatur Ka'bah sendiri, meyakini bahwa tanah sucinya itu lebih suci dari Makkah. Bahkan salat di dalam masjidnya mereka itu berjuta-juta kali lipat pahala yang mereka dapatkan. Maka ketika hajinya tidak ke Makkah, tidak ke Masjidil Haram, tidak ke Masyairil Haram, maka tidak termasuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka beliau mengatakan qasdu baitillahil haram wal masyair. Untuk apa kita ke sana? Bukan sekedar selfie-selfie. Yang penting sampai di sana ada foto di depan Ka'bah, foto di depan Masjidil Haram, berarti dia sudah haji. Bukan itu. Tapi haji itu maknanya menyengaja untuk mendatangi rumah Allah yang agung, Masjidil Haram yang terdapat Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dan juga Al-Masyair, li'adai ibadatin makhsusah, untuk melaksanakan ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus ini maknanya apa? Ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah itu, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji. Maka tidak boleh seseorang ketika berhaji ingin melakukan ritualnya atau kemudian agenda-agenda dari pelaksanaan ibadah haji itu semau yang dia inginkan saja. Dia datang ke sana, kalau wukufnya tanggal 9, kayaknya nanti orang sangat banyak di sana. Sekarang mumpung baru tanggal 1, kita wukuf saja duluan. Kira-kira sah atau tidak? Lah. Kenapa? Dia tidak mengikuti tata cara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hendaknya di tanggal 8, yaitu dikenal dengan hari tarwiyah, dia mulai apa ya khatul iman? Mabit di Mina. Lalu setelah itu ya tanggal 9 di pagi harinya dia mulai berjalan menuju padang Arafah. Lalu setelah zuhur, ketika matahari tergelincir, dia melakukan salat zuhur. Salat zuhur dijamak qasar dengan salat asar. Kemudian disunnahkan untuk melakukan khutbah yang disebut dengan khutbah Arafah. Lalu setelah itu dia bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah proses wukuf di Arafah dimulai. Dia meminta kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, dia mengakui kesalahannya kepada Allah. Dan setelah itu sampai terbenamnya matahari, baru dia melakukan perjalanan menuju ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, barulah kemudian dia melakukan salat, yaitu jamak takhir, salat maghrib dan isya, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya dia ke Mina, lalu kemudian melakukan lempar jumrah, lalu kemudian dia mabit dan seterusnya. Rangkaian ini yang disebut dengan ibadah makhsusah, ibadah yang khusus. Sehingga tidak boleh seseorang karena inisiatifnya, mumpung masih sepi ini lempar jumrah, padahal masih tanggal 9, belum memulai pelaksanaan lempar jumrah itu.
tapi dia berinisiatif contohnya ingin melakukannya, maka ini tidak dibolehkan. Seperti halnya ikhwatal iman, kata beliau fi zamanin makhsus, dan ibadah haji ini juga diberikan batasan pelaksanaannya di waktu-waktu yang khusus, sehingga seseorang yang melakukan ibadah haji di luar dari waktu yang khusus ini, yang telah ditentukan oleh syariat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hajinya dikatakan tidak sah. Maka tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz, al-hajju ashhurum ma'lumat, Allah Subhanahu tabaraka wa taala memberikan batasan waktu dari pelaksanaan ibadah haji, seraya berfirman, musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah. Ada yang menyatakan sampai hari 13, yaitu hari Ayyamut Tasyriq di bulan Dzulhijjah. Selama bulan ini, dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, seseorang yang sudah memiliki niat untuk melakukan ibadah haji sudah boleh memulai rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Jadi tata cara ibadah haji itu ada 3 niatnya. Niat ihramnya, ada yang disebut dengan haji tamattu', yang kata sebagian orang haji tangi mangan turu, begitu ya. Tamattu katanya, tangi mangan turu, meskipun maknanya bukan itu ya. Tamattu artinya adalah ketika seseorang lebih mendapatkan ar-raha, ya, mendapatkan kelapangan waktu untuk bisa dia melakukan aktivitas, yaitu dengan cara apa? Mendahulukannya dengan umrah. Jadi di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dimanapun dia berada, contohnya seperti jamaah haji Indonesia yang sejak awal bulan Dzulqa'dah kemarin atau pertengahan bulan Dzulqa'dah itu kemudian sudah mulai berangkat ke sana, sampai pada puncak pelaksanaan ibadah haji itu masih lama. Kalau mereka senantiasa menggunakan ihram sampai di tanggal ke-9 bulan Dzulhijjah, ya keburu habis itu nafasnya ya. Oleh karenanya mereka memisah antara dua pelaksanaan ibadah ini dengan mendahulukan umrah, baru setelah itu diikuti dengan haji. Ketika mereka datang, mereka mengawali dengan umrah, setelah itu sa'i, lalu kemudian bertahallul, lalu bertamattu'. Artinya apa? Seluruh larangan-larangan ihram itu bisa mereka kerjakan sampai akhirnya mereka berniat masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini yang disebut dengan haji tamattu'. Namun konsekuensinya dia diperintahkan untuk membayar al-hadyu, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, ada yang disebut dengan haji ifrad, yaitu dia dia hanya sekedar menghadirkan niat untuk berhaji saja. Jadi tidak menggabungkan antara haji dan umrah. Yang dia hadirkan hanya haji saja. Biasanya orang-orang seperti ini memulai menghadirkan niat hajinya itu pada tanggal ke-8 di bulan Dzulhijjah. Jadi langsung masuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Atau yang kedua, atau yang ketiga namanya haji qiran. Dia menggabungkan sekaligus niat antara melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini yang kita sebut ikhwatal iman dengan bizamanin makhsus. Pelaksanaan ibadah haji itu adalah ibadah yang khusus yang dilakukan di waktu-waktu yang khusus. Apa maksudnya waktu yang khusus itu? Yaitu di bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi. Apa bulannya tadi? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau seseorang berniat melakukan ibadah haji namun melaksanakannya di luar dari waktu yang telah ditentukan, contohnya di bulan Ramadan, dia sudah masuk pada niat haji, sah atau tidak? Tidak sah. Atau memulainya setelah bulan Dzulhijjah, pada bulan Muharram dia langsung masuk pada ibadah haji, apakah sah? Jawabannya tidak. Karena haji itu berbeda dengan umrah. Haji itu memiliki waktu-waktu yang khusus di mana pelaksanaan itu dilaksanakan. Adapun umrah itu bisa dilakukan sepanjang tahun, kapanpun, di Ramadan, di luar Ramadan, di bulan Dzulhijjah, di bulan Safar,
di bulan Rabiul Awal, kapanpun dia mau berumrah silahkan, tidak ada batasannya. Tapi ketika berbicara tentang haji, maka dia harus dilakukan di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang disebut dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Itulah mengapa ikhwatal iman, MUI secara khusus itu menentang. Bahkan kemudian ketika ide ini juga muncul di negara-negara yang lain, para majelis-majelis fatwa di negerinya masing-masing itu menentang ketika mulai muncul usulan, kenapa haji itu tidak dilakukan sepanjang tahun saja seperti umrah. Ini untuk apa? Dalam rangka memangkas antrian dan juga mengurangi beban menabung, beban juga ketika tempat di sana itu terbatas sehingga membuat orang itu berdesak-desakan. Kenapa tidak dilakukan sepanjang tahun saja? Maka kita jawab dengan menggunakan ayat ini, bahwa haji itu berbeda. Dia adalah ibadah yang khusus, yang dilaksanakan di waktu yang khusus. Siapa yang membatasi waktu itu? Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang manusia itu dengan berani mengganti apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu tabarak wa ta'ala bikaifiyatin muayyanah. Dan haji itu dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Baru 3 ayat kita bahas. Masih ada berapa ayat? 4 ayat lagi, Masya Allah. Tapi karena waktu juga yang sudah membatasi, tinggal 2 menit sebelum adzan. Ini ikhwatal iman sekelumit dari apa yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan tafsir ayat-ayat haji, mulai dari surah Al-Hajj, kemudian kita lanjutkan dengan surah Al-Baqarah, baik yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya, atau sampai masuk pada penjelasan waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan ikhwatal iman dengan mengetahuinya, semakin besar keinginan kita untuk dapat memenuhi panggilan Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Dan semoga dengan keinginan yang besar itu, kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dan semoga haji yang kita lakukan pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang sampai saat ini belum ditakdirkan untuk berhaji, ketahuilah ikhwatal iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam memudahkan umatnya untuk mendapatkan pahala ibadah haji dengan amalan-amalan yang kecil tapi sesungguhnya mendatangkan pahala haji yang besar. Salah satunya adalah dengan mendawamkan melakukan salat asyuruq, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk berzikir, zikir dengan berbagai cara yang dia lakukan sampai terbit matahari, dan tidaklah dia beranjak kecuali dia melakukan salat 2 rakaat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan baginya pahala berhaji tamah dengan pahala yang sempurna, pahala yang sempurna, pahala yang sempurna. Mudah-mudahan ikhwatal iman, sekali lagi Allah mudahkan kita untuk berhaji, dan minimal kalau belum bisa berhaji mendapatkan pahala haji. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik.